Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang permutasi. Ya, permutasi di sini yang akan saya bahas ada tiga, yaitu permutasi dari unsur yang berbeda. Yang kedua adalah permutasi dari unsur yang sama. Yang ketiga adalah permutasi siklis. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah permutasi. Pengertian permutasi, bahwa permutasi adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah dengan memperhatikan urutan, karena nanti ada namanya kombinasi, yaitu pengertiannya hampir sama, bedanya kalau di dalam permutasi itu dengan memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nanti next di video selanjutnya yaitu tentang membahas kombinasi ya. Next. Yang pertama, permutasi dari unsur yang berbeda. Banyak permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia dinotasikan NPK atau PNK. Nah, dari sini bisa didapat bahwa dirumuskan NPK atau permutasi dari K unsur atau permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan K. Biar lebih jelas lagi, kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu hitunglah nilai dari 12P3. Dari sini kita bisa tentukan nilainya. 12P3 sama dengan di sini 12-nya ini sebagai N-nya, sedangkan 3-nya ini sebagai K-nya. Bahwa dalam rumus permutasi, N faktorial dibagi dengan N kurangi K. Maka di sini 12P3 sama dengan 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 3, kemudian difaktorialkan. Nah, 12 faktorial dibagi dengan 12 kurangi 3, yaitu 9 faktorial. Maka kita jabarkan 12 faktorial sama dengan 12 dikali dengan 11 dikali dengan 10 dikali dengan 9 faktorial. Kenapa 9 faktorial tidak dijabarkan sampai 1? Karena penyebutnya di sini terdapat 9 faktorial. Maka tinggal dibagi saja, kita bisa sederhanakan 9 faktorial. Maka dari sini kita bisa coret sederhanakan. Hasilnya adalah 12 dikali 11 dikali dengan 10. 12 kali 10 hasilnya 132. Kalikan 12 kali 11 adalah hasilnya 132. Kemudian dikalikan lagi dengan 10. Hasilnya adalah 1320. Jadi nilai dari 12P3 adalah 1320. Next, lanjut. Soal yang kedua bentuknya adalah soal cerita di sini. Soal yang kedua adalah bentuknya cerita. Dari 10 calon anggota OSIS akan dipilih 3 orang untuk dijadikan ketua, wakil, dan sekretaris. Berapa banyak susunan orang yang mungkin terjadi? Penjelasannya dari sini disuruh menentukan banyak susunan. Nah, banyak susunan dari 10 orang 10 orang anggota OSIS yang akan dipilih 3. Tapi di sini disebutkan sebagai ketua, sebagai wakil, dan sebagai sekretaris. Nah, ini ciri-ciri soal cerita permutasi itu di sini disebutkan sebagai apa? Jadi ada 10 orang dipilih 3, 3-nya itu disebutkan sebagai ketua, sebagai wakil, sebagai sekretaris, karena memperhatikan urutan di sini disebutkan orangnya siapa saja, dipilih 3 itu sebagai apa saja. Ini adalah soal ciri-ciri soal permutasi. Maka dari sini kita tuliskan dulu yang diketahui. N-nya adalah yang tersedianya ada 10 orang. Yang dipilih K-nya adalah 3. Maka permutasinya adalah
permutasi dari 10, 3. Maka permutasi 10, 3 atau 10P3 ada di rumusan bahwa di dalam permutasi NPK sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi K faktorial. Maka 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi dengan 3 difaktorialkan. Maka kita jabarkan 10 faktorial adalah 10 kali 9 kali 8 dikali dengan 7 faktorial. Kenapa berhenti di 7 faktorial? Karena di sini terdapat 7 faktorial dari mana? 10 kurang 3 hasilnya adalah 7 faktorial. Sehingga bisa lebih mudah kita sederhanakan 7 faktorial, 7 faktorial. Tinggal kalikan saja yang di sini. 10 kali 9, 90 dikali 8, 720. Susunan. Nah, itu cara menentukan banyaknya susunan yang mungkin terjadi ada 720. Next, lanjut. Yang kedua adalah permutasi dari unsur yang sama. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya hingga Kn unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. NP dalam kurung K1, K2 sampai Kn sama dengan N faktorial dibagi dengan K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial sampai K ke N faktorial. Jadi K1, K2, K3 ini unsur-unsur yang sama. Oke, contohnya, tentukan banyak susunan kata yang dapat disusun dari semua huruf yang ada pada kata berjejer. Penyelesaiannya, kalau bentuknya tipenya soal seperti ini adalah tipe soal unsur yang sama. Jadi dilihat dulu di sini ada kata berjejer ya. Ada kata berjejer di sini. Kita akan susun kata dari kata-kata ini, dari huruf-huruf ini. Maka di sini kita lihat di sini unsur-unsur yang sama, huruf-huruf yang sama kita tuliskan. B, B-nya adakah yang sama di sini? Kalau tidak ada, tidak perlu dituliskan banyak hurufnya. B tidak ada. E, huruf E ada berapa di sini? Dihitung 1, 2, 3. Maka kita tuliskan di sini. Huruf E-nya ada 3. Huruf E ada 3. Kemudian huruf R. Kalau 1 tidak perlu dituliskan ya. Yang lebih dari 1. R-nya 1, 2. Maka R-nya di sini adalah 2. J-nya, J ada 2 juga. Kemudian sudah ya. Cuma ada huruf B, E, R, J. B, E, R, J. B-nya karena 1 tidak perlu dituliskan. Nah, ini jumlah banyak unsur yang sama. Huruf E-nya ada 3, R-nya ada 2, J-nya ada 2. Nah, dari sini kan jumlah hurufnya atau N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah hurufnya ada 8. Maka banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari kata berjejer adalah 8. P dalam kurung huruf yang samanya ini kita tuliskan di sini. 3, 2, 2. Maka dari sini sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial sama dengan kita jabarkan di sini. 8 faktorial 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa berhenti di 3 faktorial? Karena di sini ada 3 faktorial. Carilah bilangan yang bawah itu yang besar.
supaya untuk bisa disederhanakan. Oh, di sini yang paling besar adalah 3 faktorial, maka di sini berhentinya di 3 faktorial. Baru kita bagi di sini. Bagi dengan 3 faktorial. 2-nya kita jabarkan. 2 kali 1 kali 2 faktorial juga sama. 2 kali 1. Maka sama dengan, ini kita sederhanakan dulu. Coret, kita coret. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Maka kita sederhanakan lagi. Nah, seperti ini. Di sini hasilnya adalah 8 dikali dengan 7, dikali dengan 6, dikali dengan 5. Nah, sisanya di sini. Kita kalikan. 8 kali 7 adalah 56. Sedangkan 6 kali 5 adalah 30. Maka sama dengan, tujuannya kayak gini, supaya menghitungnya lebih mudah. Nah, di sini saya uraikan di sini 56 dikali dengan 3. Kalikan dengan 3. 3 kali 6, 18. Sisanya 1. 3 kali 5, 15. Tambah 1, 16. Nah, hasilnya adalah 1680. Karena nolnya di sini tinggal diikutkan di sini. Susunan kata. Itu cara menentukan banyaknya susunan kata dari huruf yang tersusun dari kata apa, seperti itu ya. Next, lanjut. Soal yang ketiga atau materi yang ketiga yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan permutasi yang melingkar. Banyak permutasi siklis dari n unsur yang dapat dirumuskan bahwa NP siklis sama dengan N dikurangi 1, banyaknya unsur yang dikurangi dengan 1, kemudian difaktorialkan. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. 7 peserta akan dapat menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak posisi duduk yang dapat terjadi. Kalau di dalam permutasi siklis adalah biasanya melingkar, posisinya melingkar. Tempat duduk melingkar, atau saling bersalam-salaman melingkar. Ini posisinya adalah menggunakan permutasi siklis. Pokoknya permutasinya yang permutasi melingkar. Nah, penyelesaiannya kita langsung saja jawab untuk soal yang pertama. Terdapat 7 peserta rapat. Nah, maka dari sini 7-nya ini ya sebagai N-nya di sini. N sama dengan 7. Maka tentukan banyak posisinya, maka dari sini bisa didapat 7P siklis karena melingkar. 7P siklis sama dengan 7 dikurangi dengan 1 kemudian difaktorialkan. Maka 7 kurangi 1 hasilnya adalah 6. Kemudian faktorialkan. 6 kita jabarkan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sedangkan di sini kita kalikan. Kita mipil aja kalikannya. Ini kalikan ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24. 24. Sedangkan ini hasilnya adalah 30. Maka 22 ditambahi 01 ya. 720. Jadi banyaknya posisi tempat duduk yang dapat terjadi adalah 720 posisi tempat duduk. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.